Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik ada yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Brunei, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, Thailand, dan sebagainya, serta yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keadaan bahagia, sehat walafiat, murah rezeki, murah umur, dan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang indah ini, Ahad tanggal 26 November tahun 2023, kita akan mengkaji ternyata Allah tidak esa. Dan ternyata Allah itu banyak. Tuhannya manusia itu banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam ayat 163 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya katakan bahwa Tuhan itu tidak Maha Esa. Saya katakan bahwa Tuhan itu, Allah itu banyak. Bagi siapa? Bukan bagi Allah. Tapi Tuhan itu Maha Esa, Maha Tunggal bagi Tuhan itu sendiri. Sedangkan di dalam diri kita, termasuk saya dan kita semua umat manusia, yang kita tahu, yang kita nyatakan di dalam diri kita, yang kita tauhidkan di dalam hati kita, yang kita ahadkan di dalam hati kita, yang kita esakan di dalam diri kita, selama ini bukan Allah. Bila manusianya yang masih merasa wujud di dalam dadanya, bila manusianya yang masih merasa hidup di dadanya, bila manusianya yang merasa berdaya upaya di dadanya, bila manusianya yang merasa perkasa dan berkuasa atas diri dan kehidupan di dalam hatinya, bagaimana mungkin Allah Maha Esa? Sedangkan manusia mengesa-esakan dirinya sendiri dan seolah-olah manusia berhak mengesakan Allah.
Allah Maha Esa, kata manusia termasuk saya. Allah Maha Ahad, Allah Maha Tunggal. Selagi manusianya yang bilang, selagi manusianya yang berucap, selagi manusianya yang membahas, semuanya hanyalah halusinasi manusia itu sendiri. Semuanya hanyalah kebohongan manusia itu sendiri. Karena manusianya merasa bisa mengesahkan Allah. Karena manusianya merasa bermakrifatullah. Selamanya Allah tidak esa, tapi Allah banyak bagi manusia itu sendiri. Segala yang wujud dijadikan Tuhan-Tuhan itu bagi diri manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih merasa yang terwujud di dalam dadanya. Sehingga manusianya hanya melihat wujud-wujud yang ada di luar dirinya. Yang terpisah-pisah dengan wujud diri manusianya di dalam dadanya. Ini wujud manusiaku. Itu wujudnya gunung. Itu wujudnya langit. Itu wujudnya bumi. Itu wujudnya bulan. Itu wujudnya awan, itu wujudnya bintang, itu wujudnya lautan, itu wujudnya hutan-hutan, itu wujudnya manusia, itu wujudnya binatang, itu wujudnya tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Seolah-olah banyak wujud-wujud yang kita saksikan selain wujud kita sendiri. Apakah itu dikatakan Allah Maha Esa bagi diri manusia kita sendiri? Sedangkan kita manusia selama ini merasa bisa mewujud-wujudkan segala sesuatu. Merasa bisa mewujudkan diri kita sendiri. Merasa bisa menghidupkan diri kita sendiri. Merasa bisa memberdaya upayakan diri kita sendiri. Dan kita seolah-olah bisa merasa mewujudkan gunung. Kita merasa bisa mewujudkan langit dengan pandangan kita. Kita merasa bisa mewujudkan bintang gemintang dengan pandangan kita. Kita merasa bisa mewujudkan matahari dengan pandangan kita. Kita merasa bisa mewujudkan hutan, lautan, manusia, hayawan, tumbuhan. Itu seolah-olah wujud-wujud yang terpisah dari wujud diri manusia itu sendiri. Selamanya ya masih halusinasi manusia itu sendiri. Kenapa? Karena manusianya yang ada. Itulah sifat manusia yang berhalusinasi. Pura-pura seolah-olah paham Tuhannya. Karena manusianya masih merasa paham, berarti masih wujud manusianya di dalam dadanya. Yang diesakan ya pasti manusianya di dalam dadanya. Berarti wujud-wujud bagi manusia itu banyak sekali. Inilah yang saya katakan Tuhan-Tuhan itu yang banyak itu. Yang merasa bisa mewujudkan segala sesuatu dan merasa segala sesuatu itu wujud-wujud sendiri. Manusianya wujud, segala sesuatunya wujud, banyak wujud di situ yang selain wujudnya Allah. Berarti manusianya belum kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang untuk memahami Allah yang manusianya syaratnya harus terbaiat hatinya, harus mati di dalam hidup, harus mutu qabla antal maut. Bila manusianya masih ada, ya pasti banyak kebingungan. Kadang paham, kadang tidak paham, kadang ingat, kadang lupa. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang gemetar, kadang tidak gemetar. Masih serba manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila benar-benar Allah Maha Esa, Maha Tunggal, ya bagi Allah sendiri, bukan bagi manusia. Manusia hanya membahas-bahas yang tak pasti.
Sedangkan hanya Allah yang bisa membahas kepastian-kepastian manusia itu sendiri. Bagi Allah syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda. Melihat yang satu kepada yang banyak dan melihat yang banyak kepada yang satu. Itulah bagi Allah. Allah lah yang bisa mengesahkan dirinya sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku ini bukan maknanya, bukan kepahamannya. Masih ada manusianya yang merasa paham. Yang dimaksud araftu Rabbi bi Rabbi ini tiada yang tahu Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Tiada yang bisa mengahadkan Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Tiada yang bisa mengesahkan Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Bila yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa hanya Allah, maka itulah kebenaran. Pasti bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti baiat sudah nyata. Semua apa yang dipaparkan di dalam pemaparan uripe Allah ini sudah tidak berhalusinasi lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila manusianya yang masih mengkaji-kaji ketuhanan, bila manusianya yang masih memperdebat-debatkan Tuhan, ya pasti ya manusianya belum tahu Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan diperdebatkan bila yang nyata hanya Tuhan? Ya senyum-senyum saja, ya enjoy saja bila manusianya sudah tak ada lagi. Karena hanya Tuhanlah yang maha enjoy. Yang maha enjoy itu apa maknanya? Allah berbuat sesuka dirinya sendiri. Kenapa Allah berbuat sesuka dirinya sendiri? Apapun yang dilakukan Allah, ya enjoy saja. Diadakanlah oleh Allah peperangan, enjoy saja. Diadakanlah oleh Allah kedamaian, enjoy saja. Tapi bagi manusia, maka tak akan pernah ada enjoynya. Meskipun manusia itu merasa dirinya bermakrifatullah. Karena masih ada manusianya yang merasa bermakrifatullah, maka manusianya takkan pernah bisa menembus Allah laisa kamislihi syai'un. Manusianya tak bisa menembus dan berhenti hanya pada Allah la harfin wala suarin. Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Sudah di situ mentoknya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, sudah bisa merobek, menembus kalimat Allah laisa kamislihi syai'un. Bagi manusia yang hatinya sudah terbaiat, sudah bisa menembus, bisa merobek Allah la halfin wala suarin. Kenapa? Karena sesungguhnya yang laisa kamislihi syai'un itu bukan Tuhan. Bila masih ada manusianya, ya manusianya tak bisa mengkaji Tuhan lagi kecuali sudah berhenti. Terhalang dengan Allah laisa kamislihi syai'un, mentok-mentoknya di situ. Kenapa? Karena manusianya masih merasa ada. Manusianya masih merasa bisa menyaksikan apa-apa. Karena manusianya merasa bisa menyaksikan siapa-siapa. Dan Tuhannya ditiadakan dan Tuhannya digoibkan. Seolah-olah Tuhan tidak bisa menciptakan apa-apa. Seolah-olah Tuhan tidak bisa menyaksikan siapa-siapa. Bila Allah itu laisa kamislihi syai'un, maka yang menjadikan apa-apa dan maka yang menjadikan siapa-siapa ini siapa lagi kalau bukan Tuhan pencipta alam. Maka dari itu bila masih ada manusianya, ya manusianya tetap di dalam naroganya sendiri, bingung menghadapi kehidupan ini.
Karena yang merasa bisa memahami Allah masih hawa nafsu manusianya. Pasti memahami Allah sesuai dengan kepahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Termasuk saya, termasuk Anda. Jadi bagi Allah yang paham Allah, ya Allah. Jadi ketika hanya Allah yang ada, maka syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda. Allah serupa dengan segala yang ada. Allah serupa dengan jisim-jisim yang telah diciptakan. Apa maknanya serupa di sini? Serupanya Allah bukan serupanya pemahaman hawa nafsu. Bila hawa nafsu manusia masih ada, maka manusia akan terhalusinasi oleh Tuhannya. Kenapa? Karena haram bagi Allah seperti sendok. Karena haram bagi Allah seperti garpu. Karena haram bagi Allah seperti manusia. Karena haram bagi Allah seperti hayawan. Karena haram bagi Allah seperti binatang. Karena haram bagi Allah seperti tumbuh-tumbuhan. Karena haram bagi Allah seperti langit, karena haram bagi Allah seperti matahari, karena haram bagi Allah seperti rembulan, karena haram bagi Allah seperti lautan, karena haram bagi Allah seperti hutan-hutan. Bila yang wujud-wujud itu masih segala sesuatu yang merasa bisa wujud-wujud sendiri dengan kepahaman manusianya. Manusia mengharamkan Allah tidak serupa dengan sesuatu. Tidak serupa dengan sendok, tidak serupa dengan garpu, tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan langit, bumi, dan semuanya. Karena manusianya masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mengharamkan itu semua. Kenapa? Karena seolah-olah segala sesuatu yang saya sebut tadi itu tercipta dengan sendirinya. Kita melihat gunung, seolah-olah gunung itu wujud sendiri. Tanpa kita tahu kapan wujud gunung itu terwujud atau terbuat dan tercipta. Kita melihat langit seolah-olah langit itu sudah ada sendiri tanpa kita tahu kapan langit itu terbuat dan tercipta. Kita melihat lautan seolah-olah lautan itu tercipta dengan sendirinya. Karena kita selama ini tidak pernah bisa melihat kapan lautan itu dicipta atau dibuat. Karena semuanya masih serba manusia, seolah wujud dengan sendirinya. Inilah yang saya katakan bahwa Allah, bahwa Tuhan pencipta bagi manusia itu banyak. Tidak esa. Kenapa? Karena manusia masih mengesahkan dirinya sendiri di dalam dadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud Esa, Allah Maha Esa itu bagi Allah sendiri. Allah lah yang tahu. Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Dan Allah pula lah yang menguasai atau meliputi segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang diciptakan itulah yang dimaksud serupa. Allah serupa dengan ciptaannya. Tapi jangan salah sangka, serupanya Allah dengan ciptaannya itu bukan yang memahami. Kalau masih manusia yang memahami, selamanya tak akan pernah ketemu. Harus dibaiat dulu hatinya. Supaya apa? Supaya nyata Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu serupa dengan apa yang diciptakannya. Saya ingatkan lagi, serupa dengan apa yang diingatkan di sini bukan kepahaman manusia. Bila manusia kita masih ada, selamanya kita tak akan percaya dan tak akan menerima kenyataan ini. Bila hatinya belum terbaiat, bila hatinya tidak dikorbankan demi Allah. Allah serupa dengan segala sesuatu yang diciptakan. Apa maknanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh
Sesungguhnya wajahku ini adalah wajah Tuhanku yang menciptakan alam semesta ini. Inilah kenyataannya. Bila manusianya sudah terbaiat hatinya, bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, bila manusianya sudah mati atau meninggal atau wafat seperti orang-orang yang sudah meninggalkan kita, manusianya sudah enjoy saja, meneng wae, diam saja tanpa komentar. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Tapi bila masih ada manusianya, maka selamanya manusia tak pernah bisa mengesahkan Allah, kecuali manusia hanya mengesahkan dirinya sendiri. Jadi manusianya belum bisa enjoy, manusianya masih tersiksa dengan kepahamannya sendiri. Merasa dirinya makrifat, disiksalah dia dengan aturan-aturan kemakrifatan menurut kepahaman dirinya sendiri. Tidak boleh begitu, musyrik. Tidak boleh begini, musyrik. Masih dijerat dengan kepahaman diri manusianya sendiri, tak akan pernah bisa enjoy. Kenapa? Karena yang bisa enjoy bukan manusianya, tapi Tuhannya lah yang menciptakan, manusianya lah yang berhak enjoy, yang berhak berkuasa atas segala ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka surat Al-Qasas ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina faradu 'alaikal Qur'ana laradduka ila ba'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau dalam kurung Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakan Muhammad, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Mari kita buka apa yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad di sini, wahai umat manusia, untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Maknanya untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, bukan hukum-hukum manusia. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali bila manusianya masih menganggap hukum-hukum yang diikuti selama ini hukum-hukum Al-Quran menurut manusianya. Pasti yang bisa mengerjakan hukum-hukum itu masih manusianya. Ya berarti bukan Al-Quran yang dipahami oleh manusianya. Apakah yang dipahami manusianya? Hukum-hukum syaitan, hukum-hukum hawa nafsunya yang merasa bisa melaksanakan hukum-hukum Al-Quran menurut versi kepahaman manusianya. Maka benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali bila manusianya masih mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka manusia tak akan pernah bisa kembali kepada Tuhannya, karena manusianya masih menjadi Tuhan-Tuhan bagi dirinya, karena manusianya masih merasa mengesahkan dirinya sendiri, manusia masih merasa menunggalkan keberadaan, kewujudan kehidupannya sendiri di dalam dadanya, yang seolah-olah
manusianya bisa membaca Al-Quran dan yang seolah-olah manusianya menjalankan hukum-hukum Al-Quran yang dibacanya, maka selamanya ia takkan pernah bisa kembali kepada Allah, karena manusia hanya mengembalikan dirinya kepada kepahamannya sendiri, menurut versinya sendiri, menurut paham hawa nafsunya. Maka terpecahlah kepahaman Al-Quran, terpecahlah kepahaman orang-orang Islam menjadi 73 bagian. Karena inilah manusia terpecah belah. Kenapa? Karena yang merasa menjalankan hukum-hukum Al-Quran masih kepahaman manusia. Al-Quran yang dipahami oleh manusia yang kita baca ini. Karena manusia masih membahas yang tersurat, manusia masih membahas yang versi manusia. Maka selamanya manusia saling berselisih. Tak akan pernah ada perdamaian di antara manusia. Kenapa? Karena manusianya menjadi Tuhan-Tuhan sendiri yang merasa paham atas dirinya sendiri dan merasa paham dengan apa yang Al-Quran dibacakannya. Tak akan pernah bisa kembali. Maka benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali bila hanya Allah yang bisa melaksanakan hukum-hukum Al-Quran itu. Apa maknanya? Bila hanya Allah yang berkuasa kepada tiap-tiap diri manusianya, ya itulah yang dimaksud hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar ia akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Maknanya bila hanya Allah yang ada dan bila manusianya sudah rela, ridho, terbaiat hatinya pulang kepada Allah, maka ia benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Kenapa? Karena yang esa hanya Allah. Semoga dipahami ya, ini agak berat pemahamannya. Namun bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan baiat, Allah memudahkannya. Kenapa? Karena sudah tak ada kajian lagi bagi mereka. Karena hanya Allah yang mengkaji mereka. Bukan mereka yang mengkaji Allah, tapi mereka dikaji Allah. Itulah hukum Al-Quran itu, yang mana hukum Tuhan berlaku atas manusia. Bukan manusia melakukan hukum-hukum Tuhan, kebalik imannya. Selanjutnya katakan Muhammad. Ini bermakna katakan wahai manusia, di mana engkau mengatakan di dalam hatimu. Jadi bila masih manusianya yang mengatakan ya batal. Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Hanya Allah lah yang berhak tahu dengan petunjuk-petunjuknya, dan hanya Allah lah yang berhak tahu siapa-siapa saja yang tersesat. Jadi maknanya begini, kita ini sebenarnya sudah tahu kita ini di dalam petunjuk Allah ataukah kita di dalam petunjuk setan, yakni tersesat. Tanda-tandanya bila manusianya masih merasa yang paling wujud sedangkan Tuhannya gaib, itulah yang dimaksud kesesatan yang nyata. Karena yang diikuti bukan petunjuk-petunjuk Allah, tapi petunjuk-petunjuk hawa nafsunya yang merasa memahami Tuhannya. Inilah yang dimaksud kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena yang benar-benar nyata di dalam hati kita masih wujud manusianya. Yang benar-benar nyata di dalam pandangan kita masih wujud-wujud ciptaannya. Maka kita mengatakan Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah tidak serupa dengan ciptaan-ciptaannya. Karena manusianya masih terhijab dari Allah. Dan karena manusianya masih jadi Allah tapi tak disadarinya. Karena manusia tak mau disaingi oleh Allah. Dan karena manusia ketakutan bila menghadap Allah. Apa buktinya? Manusia takut mati. Takut mati kok merasa mengenal Allah.
Untuk mengenal Allah ya wajib terbaik dulu, mati dulu dirinya di dalam Allah, baru nyata Al-Quran itu. Itulah yang dimaksud Al-Quran Qadim, itulah yang dimaksud hukum-hukum Tuhan, itulah yang dimaksud riwayat-riwayat cerita panggung sandiwaranya Tuhan itu sendiri. Manusianya enjoy-enjoy saja. Bagi orang-orang yang sudah tak tersesat lagi dan bagi orang-orang yang sudah kembali kepada tempat kembalinya, yakni Allah di dalam kebenarannya, maka manusia itu sudah ditunjuki oleh jalan Allah lewat pintu terbaiknya hatinya. Itulah jalan-jalan kembali seluruh umat manusia. Akhirnya nyatalah syuhudul wahda bil kasro wa syuhudul kasro bil wahda. Jadi rupa manusia kita ini rupanya siapa? Ketika kita masih merasa rupa ini milik kita, maka kita tak akan pernah tahu rupa Allah. Bila kita sudah menyerahkan rupa kita sendiri, maka nyatalah rupa Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kita lanjutkan. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-86. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbika fala takunanna dhahiran lil kafirin. Yang artinya, dan engkau dalam kurung Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab dalam kurung Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ini makna yang tersirat di dalamnya. Dan engkau Muhammad dan engkau wahai seluruh manusia tidak pernah berharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Jadi sebenarnya kita tak berharap kita diwujudkan. Kita tak berharap kita diadakan. Kita tak berharap kita dihidupkan. Kita tak berharap kita dikuasakan. Kita tak berharap kita diakbarkan oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Maknanya tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Bila yang maha rahmat sekalian alam itu yang memahami, bila Allah yang memahami, maka kita bisa kembali kepada ketentuan Allah, takdir-takdir Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Semua yang dilakukan oleh alam semesta, semua yang dilakukan oleh seluruh manusia itu rahmatnya Allah. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Bila yang ada masih manusia, pasti manusia tak akan pernah mengenal Tuhannya. Karena manusianya diuji terus dengan kemanusiaannya sendiri. Salahnya jadi Tuhan, ya diuji terus. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang merasa dirinya ma'rifat. Ya pasti seolah-olah ia menolong orang-orang yang tidak ma'rifat.
Namun bagi orang-orang yang sudah tidak makrifat lagi, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, enjoy saja. Kenapa? Karena semua ketentuan-ketentuan yang ada hanya ayat-ayat Allah. Yang ada hanya panggung sandiwaranya Allah. Yang ada hanyalah af'alnya Allah. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka bagaimana mungkin ia bisa menyaksikan Allah? Bagi manusianya yang sudah kembali kepada Allah, yang ada ya la ilaha illallah, yang ada hanyalah la maujudan illallah. Tak bisa manusia bisa mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tak bisa mengatakan manusia yang ada hanya Allah. Itu masih versi manusianya. Allah sebagai kepahaman manusianya. Namun bagi Allah yang tahu Allah, ya Allah. Bila masih manusianya yang merasa tahu Allah, ya jauh dari mengenal Allah. Manusia hanya mengenal dirinya sendiri yang masih merasa tahu Allah. Awas jangan tertipu di situ. Kita lanjutkan surat Al-Qasas ayat yang ke-87. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Yang artinya, dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau Muhammad, dalam kurung Muhammad, untuk menyampaikan dalam kurung ayat-ayat Allah setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan jangan engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Apa maknanya ini? Dan jangan sampai mereka menghalang-halangi engkau, wahai manusia, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Maknanya apa? Dan jangan sampai, wahai manusia, jangan sampai dirimu menghalang-halangi. Jangan sampai engkau terhalang oleh dirimu untuk ketemu dengan ayat-ayat Tuhanmu. Jadi bila masih manusianya yang ada, ya pasti ayat-ayat itu bukan ayat Tuhannya, masih ayat manusianya. Manusianya yang merasa bisa membaca ayat-ayat Allah. Manusianya yang merasa bisa mengerti ayat-ayat apa yang digerakkan, apa yang terwujud di dalam dada manusianya. Seolah-olah semuanya masih ayat-ayat manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan penguasa bagi dirinya sendiri. Selamanya ia tidak esa-esa Allah. Kenapa? Karena manusianya masih mengesahkan dirinya sendiri di dalam dadanya. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, jadi perintahnya Allah, jangan menghalang-halangi, jangan dirimu engkau jadikan penghalang atas ayat-ayat Allah. Jadi bagi manusia yang bisa masuk ke dalam ayat-ayat Tuhannya, bila sudah terbaiat manusianya di dalam dadanya, maka yang ada yang nyata hanya Allah. Maka yang ada juga ya ayat-ayatnya Allah. Bila manusianya belum terbaiat hatinya, ya pasti yang ada yang wujud masih ayat-ayat manusianya, yang seolah-olah manusianya paham bahwa itu ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka ayat-ayat yang turun itu ya ayatnya Allah sendiri. Dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Bagi kita yang masih baru belajar, serulah kekafiran diri kita sendiri. Serulah kaki-kaki kita. Serulah tangan-tangan kita.
Serulah lidah-lidah kita, serulah hati perasaan kita yang selama ini jalan-jalan sendiri, kaki jalan-jalan sendiri, tangan kerja-kerja sendiri, perasaan merasa-rasakan sendiri, pikiran memikir-mikirkan sendiri, seolah-olah terpisah. Padahal semua itu hanyalah ayat-ayat Allah di dalam keesaan Allah. Jadi bila sudah diseru bahwa seluruh apa yang terjadi, yang ada pada diri kita, tangan, kaki, perasaan, pikiran, kewujudan sudah diseru bahwa dirimu manusia, bahwa dirimu gaib, hanya Allah yang nyata, itulah yang dimaksud iman. Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang musyrik. Siapakah orang-orang yang musyrik? Orang-orang yang belum kenal Tuhannya dan orang-orang yang masih merasa dirinya wujud, Allahnya gaib. Inilah orang-orang musyrik itu. Jangan gampang memusyrik-musyrikkan orang. Wong dirinya sendiri musyrik kok memusyrik-musyrikkan orang. Bagi orang-orang yang sudah tidak musyrik lagi kepada Allah, maka tak akan ada lagi kemusyrikan di muka bumi ini. Tenang, damai, bahagia, senang, enjoy. Kenapa? Karena yang ada hanya keesaan Allah. Bukan manusianya yang merasa mengesahkan Allah. Tapi Allah sudah esa dengan dirinya sendiri. Bila manusianya sudah terbaiat hatinya. Ayat selanjutnya Al-Qasas, ayat yang ke-88. Bukti daripada Tuhan bagi manusia itu banyak, tidak esa. Allah esa bagi Allah sendiri. Manusia esa bagi diri manusianya sendiri. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Yang artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya Allah. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Inilah yang dimaksud. Bagi manusia Allah banyak tidak esa. Kenapa? Karena manusia merasa dirinya yang esa di dalam dadanya sehingga melihat wujud-wujud yang lain daripada wujud diri manusianya. Berarti wujud-wujud yang kita saksikan selama ini kan banyak. Itulah yang dimaksud Allah atau Tuhan itu banyak bagi manusia bila manusianya yang merasa wujud. Tapi yang esa hanya Allah, bila yang nyata, yang wujud hanya Allah yang ada pada segala ciptaan-ciptaannya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maknanya tiada Tuhan yang bisa mempersembahkan segala ciptaan-ciptaannya kecuali Allah. Makna berhak disembah di sini bukan nyembah ala manusia, bukan nyembah ala pemahaman manusia. Makna menyembah di sini adalah Allah lah yang berhak mempersembahkan kehadiran kewujudan manusia. Allah lah yang berhak mempersembahkan hidup pada manusia. Allah lah yang berhak mempersembahkan tubuh bagi manusia. Inilah yang saya maksud selama ini. Aku tidak menyembah Allah lagi, tapi karena Allah yang menyembah aku. Kenapa? Karena semuanya milik Allah dan dipersembahkan kepada alam semesta ini untuk digelar. Segala sesuatu pasti binasa. Binasa bila manusianya masih ada, maka binasalah manusianya.
Bila manusianya masih ada, pasti wujud-wujud yang dipandang oleh manusia pun juga binasa. Kenapa? Karena wujud yang dipahami oleh manusia masih wujudnya ciptaan, masih wujudnya makhluk, ya pasti binasa. Tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai Allah sendiri. Kecuali Allah, bila hanya Allah yang ada, maka seluruhnya ada di dalam alam baka. Di mana alam baka itu? Ya di dunia ini. Ketika sudah terbaiat hati manusianya, ya itulah manusia sudah masuk di alam baka. Sudah tidak mati-mati lagi, wong manusianya berani mati di dalam uripe Allah. Ya setelah itu ya bakok hidup terus. Masa hidup kok takut mati? Wong hidup ya tetap hidup. Yang bisa bicara ini siapa? Yang bisa bicara ini yang Anda merasa bisa bicara itu takkan pernah mati. Yang tidak bicara inilah yang mati. Tanpa hidup tak ada badan. Jadi badan-badan inilah yang sifatnya mati. Ya memang sejak dulu sampai sekarang dan sampai nanti sifatnya mati. Karena yang bisa bicara inilah sang hidup ini. Anda bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat. Ya itulah kenyataan Dzatullah. Kenyataan Tuhan itu sendiri. Bila sudah nyata Allahnya. Bila manusianya yang masih merasa menyatakan Allah, ya itulah alam binasa, alam fana, alam kemanusiaannya. Segala keputusan menjadi wewenangnya Allah dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Bila sudah manusianya terbaiat hatinya dan kembali kepada Allah, maka enjoy saja. Kenapa? Segala keputusan menjadi wewenang Allah. Allah maha enjoy atas kewenangannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua memahami apa yang sudah dipaparkan di kajian Uripi Allah ini. Dan marilah kita akhiri kajian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.